Bab 23. Li Fan memandangi sertifikat rumah di tangan Li Sui dengan tidak percaya, ditambah dengan kata-kata Long Ling. Dia sepertinya disambar petir dan dia terkejut hingga tidak mendengar suara apapun. Bagaimana itu bisa terjadi? Liu Zhaofeng semakin mengepalkan tangannya dan menatap Bai Yifei dengan kejam. Namun, Liu Ziun menepuk punggung Li Qiangdong dengan gembira. Li Qiangdong tidak menyadarinya dan hampir jatuh saat ditepuknya. Hahaha. Orang tidak berguna ini akhirnya sedikit berguna. Mata semua orang berubah drastis ketika mereka melihat Bai Yifei yang ternyata mampu membeli sebuah villa di pelabuhan Lanbo dan berhubungan dekat dengan Long Ling, asisten ketua grup Houju. Dia pasti tidak boleh membuatnya tersinggung. Ketika Li Fan pulih dan melihat semua orang menatapnya seolah-olah mereka idiot, pipi Li Fan tiba-tiba menjadi panas dan dia ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Orang tua Li merasa malu hari ini. Dia melirik cucunya yang paling dihargai dan segera menjadi marah. Apakah kamu masih tidak keluar? Untuk apa kamu terus berdiri di sini? Masih terus mempermalukan diri, kakek. Li Fan menatap kakeknya dengan tidak percaya. Ketua Li tidak memberinya muka lagi, tetapi hanya mendengus dingin. Li Fan harus keluar dari aula di hadapan semua orang dengan sedikit ejekan. Bai Yifei. Aku tidak akan memaafkanmu. Begitu Li Fan pergi, semua orang mulai memberi Li Sui berbagai hadiah ulang tahun. Itulah yang membuat Li Sui tersanjung dan membuat Liu Ziun tersenyum lebar. Di akhir perjamuan, Bai Yifei berbicara beberapa kata kepada Long Ling, dan Long Ling berkata kepada Tuan Li, mutiara malam ini sangat berharga. Jika Nona Li Sui tidak keberatan, lebih baik biarkan grup Houju mengurusnya untuk sementara. Li Sui mengangguk dan berkata bahwa dia tidak keberatan. Dia tidak mengenal direktur utama grup Houju. Sebenarnya, dia sedikit malu menerima hadiah yang begitu berharga. Perjamuan dengan segera berakhir, hadiah yang diterima Li Sui memenuhi mobil yang mereka kendarai saat datang. Tidak hanya itu, Bai Yifei secara khusus meminta orang untuk mengantar Maserati ke sini. Saat itu, Liu Ziun sangat bersemangat ketika melihat Maserati. Dia mengajak Li Qiangdong untuk duduk bersama di Maserati, tetapi Bai Yifei didorong oleh Liu Ziun untuk mengendarai mobil cangan. Saat dia hendak pergi, suara Tuan Li terdengar dari belakangnya, Sweer. Qiangdong, beberapa orang berbalik untuk melihat dan kemudian tidak ada ekspresi di wajah mereka. Tuan Li berkata dengan rasa bersalah. Sweer, Qiangdong, aku tidak baik sebelumnya dan aku tidak akan lagi memihak. Sweer, Qiangdong, aku mengalami kesulitan. Li Ziyun mendengus ketika melihat ini. Tuan sedang mengalami kesulitan apa? Kamu adalah kepala keluarga, jadi kamu memiliki keputusan akhir. Mengalami kesulitan apa dari beberapa kata itu? Tuan Li merasa malu mendengar ini. Li Qiangdong melirik Li Ziyun dan berkata, jangan berbicara lagi. Liu Ziun memelototi Li Qiangdong. Mengapa aku tidak boleh berbicara? Apakah aku salah? Li Ziyun tidak berani berbicara dulu. Tetapi setelah acara malam ini, direktur utama grup Houju memberinya kepercayaan yang begitu besar. Itu sudah cukup. Tuan Li tersenyum masam. Sebelumnya ayah yang salah. Ayah akan mengubahnya di masa depan dan pasti tidak akan membeda-bedakan. Liu Ziun mendengus. Bai Yifei langsung mengajak Li Sui duduk di Maserati. Kita harus pergi sekarang. Pergi dan lihat villa itu. Ya. Villa. Liu Ziun sangat bersemangat ketika mendengar ini. Dia dengan cepat menarik Li Qiangdong dan masuk mobil. Bai Yifei membawa Zhou Quer dan sekelompok orang dan 2 mobil menuju ke villa di pelabuhan Lanbo.
Ketika dia tiba di area villa di pelabuhan Lanbo, Liu Ziun mendesak, "Di mana? Tunjukkan jalannya." Bai Li Fei berkata tanpa daya, "Jalan lurus ke depan." Lalu belok kiri. Liu Ziun meraih kunci di tangan Li Sui dan menarik Yang Dong berlari ke depan. Zhou Kuer harus berkata, "Bibi, kenapa terburu-buru?" Dia tidak bisa lari ke rumah itu. Li Sui sedikit malu. Dia belum pernah tinggal di villa seperti ini sebelumnya, jadi dia agak terlalu bersemangat. "Hei, aku tahu, aku juga sangat senang. Ini villa di pelabuhan Lanbo." Zhou Kuer menjawab sambil tersenyum. Li Sui juga tersenyum. Lalu memandang Bai Li Fei dan menjelaskan, "Aku tidak tahu direktur utama grup Hou Uju. Jadi aku tidak tahu mengapa dia melakukan ini." Bai Li Fei tersenyum dan berkata, "Aku tahu, aku percaya padamu." Li Sui merasa lega saat melihat ini. Mata Zhou Kuer berputar. "Siapa direktur utama dari grup Hou Uju? Kamu bilang kamu juga tidak mengenalnya. Kenapa dia memberikan hadiah sebesar itu?" Li Sui menggelengkan kepalanya dengan polos. "Bagaimana aku tahu? Ngomong-ngomong, kamu membeli Maserati dan villa. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu?" tanya Zhou Kuer yang penasaran. Li Sui juga menatapnya. Bai Li Fei menjelaskan dengan ragu-ragu, "Ya, aku mencari teman sekelas untuk meminjamiku uang." Zhou Kuer berteriak, "Bukankah kamu mengatakan kamu memenangkan lotre?" Li Sui bingung. Bagaimana kamu tahu?" Zhou Kuer bereaksi dan Bai Li Fei segera berkata, "Ketika aku sedang menyiapkan mobil sport untukmu, aku kebetulan bertemu dengannya. Untuk memberi kamu kejutan. Aku tidak memberitahumu." Li Sui mengerti dan memelototi Zhou Kuer. Baiklah, melihat bahwa mereka masih terus bertanya tentang masalah ini, Bai Li Fei dengan cepat mengubah topik pembicaraan. "Ayo pergi dan lihat villa." Zhou Kuer dengan bersemangat menarik Li Sui ke depan. "Ya. Aku belum melihatnya." Li Sui melihat Bai Li Fei dan ditarik oleh Zhou Kuer. Bai Li Fei menggelengkan kepalanya dan tertawa memikirkan tentang Mutiara Yeming. Dia menelepon Bai Yunpeng. "Aku sudah menerima hadiahnya, terima kasih." Bai Yunpeng berkata, "Terima saja." Bai Li Fei mendengar bahwa Bai Yunpeng terlihat lelah dan bertanya, "Ada apa?" Kelihatannya kamu sangat lelah." Bai Yunpeng menghela nafas, "Tidak apa-apa. Kamu tinggallah dengan baik di kota Tianbei. Apakah kamu menemui kesulitan?" Bai Li Fei mendengar nada suaranya ada yang salah, merasakan sesuatu yang besar telah terjadi. Bai Yunpeng mendengar kata-kata itu dan berkata, "Sekarang kamu tidak dapat menyelesaikan hal-hal ini, kecuali kamu." "Kecuali apa?" tanya Bai Li Fei. Bai Yunpeng melanjutkan, "Kecuali kamu dapat mengembangkan grup Hou Uju menjadi perusahaan terkemuka di provinsi." Bai Li Fei. Setelah menutup telepon, Bai Li Fei mengerutkan kening. Sepertinya semuanya tidak sesederhana yang dia pikirkan. Perusahaan terkemuka di provinsi. Tidak sulit kalau itu palsu, tapi dia percaya dirinya bisa melakukannya. Di sana, Liu Ziun sudah membuka villa dan berjalan dengan penuh semangat. Villa ini memiliki 4 lantai. Lantai pertama adalah ruang tamu, dapur dan ruang belajar. Lantai 2 adalah ruang tamu. Lantai 3 adalah kamar tidur utama. Lantai 4 adalah gym dan kolam renang terbuka. Zhou Kuer berlari ke gym sendirian. Sementara Li Sui menemukan Liu Ziun dan Li Qiangdong di kolam renang luar ruangan. Melihat Li Sui datang, Liu Ziun menarik Li Sui dan bertanya, "Sui, apa rencanamu dengan rumah ini?" "Apa rencanaku?" Li Sui belum mengerti maksud dari kata-kata Liu Ziun. Liu Ziun berkata,
Swear, kamu ubah rumah ini menjadi nama orang tuamu. Apa kamu tahu kenapa? Baik Li Fei yang membeli ini. Li Sui menatap ibunya dengan tatapan kosong. Liu Ziyun melotot, apakah kamu bodoh? Cepat atau lambat kamu akan menceraikan Baik Li Fei. Di sini dituliskan nama kita. Setelah bercerai, dia tidak akan bisa membagi rumah. Rumah ini akan tetap menjadi milik kita. Tidak. Aku tidak akan menceraikan Baik Li Fei, kata Li Sui dengan keras kepala. Liu Ziyun berkata dengan wajah suram, mengapa anakmu begitu keras kepala? Apa-apa gunanya Baik Li Fei yang tidak berguna itu? Kamu tidak melihat bahwa Direktur Utama Grup Houju sangat baik padamu hari ini? Meskipun aku tidak melihat siapapun, tapi mereka menyerahkan semua sahamnya. Dia juga masih memberimu mutiara Yeming. Apakah kamu tidak bisa membedakan mana yang baik dan buruk? Li Sui tampak enggan, Bu. Tapi apa? Dengarkan aku, rumah ini akan diubah menjadi nama kita. Liu Ziyun mendengus. Bersambung.